Ada narasi yang sangat kontroversial terkait penggunaan akal di dalam memahami agama Islam, khususnya memahami Al-Quran Al-Karim. Sebagian dari umat Islam berpendapat bahwa penggunaan akal di dalam memahami agama ini, khususnya memahami kitab suci Al-Quran Al-Karim, itu diharamkan. Bahkan ada ancaman, barang siapa menggunakan akalnya untuk memahami Al-Quran Al-Karim, maka bersiap-siaplah tempatnya berada di dalam neraka. Ternyata tidak sedikit yang mengikuti narasi ini dan kemudian menjalankan keberagamaannya secara dogmatis, secara doktrinal dengan meminggirkan mekanisme yang kritis atau kekritisan di dalam menggunakan akal sehatnya dan kemudian menjebak sebagian umat Islam ini ke dalam suatu mekanisme taklid buta, mengikuti apa saja yang disampaikan oleh para pendakwah atau gurunya atau mubaligh, siapa saja yang menyampaikan ajaran itu kepadanya. Bagaimanakah sebenarnya Al-Quran Al-Karim menempatkan akal itu di dalam memahami agama ini dan khususnya petunjuk-petunjuk di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim itu sendiri? Mari kita lakukan kajiannya di dalam program Perspektif episode 149. Saya akan mencuplikkan beberapa bagian dari kajian saya dari buku Membonsai Islam. Sahabat sekalian, di dalam 2 episode yang lalu kita telah membahas faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran umat Islam. Didesain sebagai umat teladan, tetapi ternyata di abad-abad yang terakhir ini, 700 tahun yang terakhir ini, umat Islam mengalami kemunduran dalam peradaban di muka bumi ini. Dulu pernah di zaman keemasan Islam, selama 700 tahun yang pertama, ketika Islam ini diajarkan, disyiarkan, dikembangkan, maka umat Islam menjadi umat teladan dikarenakan menjalankan ajaran agama ini dengan sebaik-baiknya, mengikuti keteladanan Rasul, mengikuti yang diajarkan oleh kitab sucinya. Dari 2 episode itu kita telah mendapatkan variabel pertama dan yang kedua yang menyebabkan kemunduran umat Islam. Yang pertama adalah perpecahan secara politik dan kepentingan-kepentingan sempit antar kelompok yang melemahkan umat Islam sendiri. Yang kedua, umat Islam jauh dari Al-Quran. Yang diajarkan Al-Quran apa, yang dijalankan yang lainnya. Qurannya mengajari kejujuran, kita tidak jujur. Qurannya mengajari kesabaran, kita tidak sabar. Qurannya mengajari keadilan, kita tidak adil, dan seterusnya. Seperti yang kita sudah bahas di episode yang lalu. Hari ini saya ingin menambahkan faktor yang ketiga yang menyebabkan umat Islam ini mengalami kemunduran di dalam peradaban. Yaitu umat Islam hampir-hampir mengharamkan akal di dalam memahami petunjuk dari dalam kitab sucinya, dari dalam Al-Quran. Dan kemudian demikian juga cara menjalankannya, mengikuti taklid buta apa yang disampaikan oleh pengajarnya. Nah, sesungguhnya berasal dari manakah ungkapan bahwa barang siapa menggunakan akalnya di dalam memahami Al-Quran, maka dia masuk neraka? Ternyata memang ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi berikut ini. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang berpendapat pada Al-Quran dengan akalnya, maka hendaknya dia mengambil tempatnya di neraka. Hadis ini sangat kontroversial terkait dengan penggunaan istilah ro'yu atau ro'yi yang dimaknai sebagai berpendapat dengan menggunakan akalnya. Dia melakukan analisa secara logis, secara rasional, dan melakukan kajian-kajian, kemudian berpendapat terhadap sesuatu. Nah, konteksnya dalam hal ini adalah melakukan atau memberikan pendapat, memahami apa yang disampaikan Allah di dalam kitab suci. Di sini ada 2 pendapat yang berlawanan. Di satu sisi ada yang mengatakan pokoknya
Barang siapa menggunakan akalnya berpendapat terhadap isi Al-Quran itu dengan pendapatnya, menggunakan akalnya sendiri, maka dia diharamkan atau diancam dengan neraka. Tetapi ada yang pendapat lain mengatakan bahwa maksudnya bukan menggunakan akal itu, tetapi dia dengan semena-mena mencari takwilnya dan kemudian ternyata tidak memiliki dasar yang kuat, melainkan hanya pendapat pribadi, maka dia akan masuk neraka. Nah, kalau kita dihadapkan pada dua pendapat, dua pilihan ini, tentu kita akan memilih pendapat bahwa yang dimaksudkan itu bukan sekedar penggunaan akal, bahwa barang siapa menggunakan akal maka masuk neraka. Bukan itu yang dimaksudkan, karena di dalam Al-Quran justru penggunaan akal itu didorongkan. Di dalam Al-Quran Al-Karim banyak sekali puluhan ayat yang mengajarkan umat Islam ini harus menggunakan akalnya untuk memahami agama, memahami kitab suci Al-Quran Al-Karim. Kalau Anda lihat, Anda cermati ayat-ayat di dalam Al-Quran itu bertebaran istilah-istilah akal dalam berbagai diksi yang berbeda. Misalnya, afala ta'qilun, apa kalian tidak menggunakan akal sehat, akal kecerdasan. Afala tatafakkarun, apa kalian tidak menggunakan pikiran atau berpikir. Afala yandurun, apa mereka tidak memahami dengan menggunakan kecerdasannya. Atau di ayat yang lain lagi menggunakan istilah ulul albab. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan tidak bisa mengambil pelajaran dari dalam Al-Quran kecuali ulul albab, yang dimaknai sebagai orang yang menggunakan akal sehat, menggunakan akal kecerdasan yang paripurna. Ulul albab. Di ayat yang lain lagi, bahkan dikatakan Allah marah kepada orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Wa yaj'alu rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Allah marah kepada orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Jadi sahabat sekalian, kalau kita menilik Al-Quran, mencermati isi Al-Quran, justru Al-Quran itu mendorong umat Islam untuk menggunakan akalnya. Bahkan tadi ada ungkapan, wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak bisa mengambil pelajaran dari dalam Al-Quran illa kecuali ulul albab, orang-orang yang menggunakan akal kecerdasannya. Jadi dalam memahami hadis tadi, saya kira kita tidak boleh terjebak pada narasi yang berpendapat bahwa Islam ini melarang penggunaan akal. Itu adalah salah fatal dan salah kaprah. Sayangnya itu banyak diikuti oleh sebagian umat Islam. Jangan menggunakan akal karena akal itu terbatas. Maka jangan menggunakan akal untuk memahami misalnya kitab suci Al-Quran Al-Karim. Tentu saja ini ungkapan yang salah kaprah, karena bukan berarti kalau akal itu terbatas, lantas kemudian kita dilarang untuk menggunakan akal kita di dalam memahami Al-Quran Al-Karim atau ajaran agama ini. Itu sama saja dengan mengatakan karena penglihatan kita terbatas, maka jangan menggunakan mata untuk memahami seluruh realitas yang ada di sekitarmu. Lantas menggunakan apa? Tentu itu adalah ungkapan yang salah secara makna bahasa atau secara filosofis. Ada yang mengatakan juga misalnya karena pendengaran kita terbatas, maka jangan memahami segala sesuatu di sekitarmu dengan telingamu atau dengan pendengaranmu. Tentu juga salah ungkapan seperti itu. Sebagaimana adalah salah ketika seseorang mengatakan karena akal terbatas, maka jangan menggunakan akal untuk memahami agama ini atau memahami Al-Quran Al-Karim. Semua itu adalah fasilitas, alat, panca indera, dan kecerdasan yang diberikan oleh Allah untuk memahami segala realitas, termasuk ajaran Islam. Maka harus digunakan semaksimal mungkin, bahkan didorongkan oleh Islam.
Lebih jauh lagi, bahkan kalau kita lihat syarat seseorang memeluk agama Islam ini, mulai meyakini, kemudian memahami, mempelajari, dan menjalankan dalam kehidupan, syarat awalnya adalah akil balik. Apa itu akil balik? Akil adalah akal, balik adalah sampai. Artinya, syarat yang tidak bisa ditawar lagi oleh seseorang yang mau memeluk agama ini memang harus memiliki akal. Yang tidak punya akal tidak dikenai kewajiban beragama. Bahkan punya akal tapi belum cukup, itu juga tidak dikenai kewajiban beragama. Anak kecil misalnya sudah punya akal tetapi belum cukup, disebutlah sebagai belum akil balik. Akalnya ada tapi belum sampai, belum cukup, maka tidak dikenai kewajiban beragama. Nggak sholat nggak apa-apa, nggak puasa nggak apa-apa, melakukan dosa dimaafkan, dan seterusnya. Bahkan orang dewasa demikian juga, sudah punya akal tapi kemudian kehilangan akal. Hilang akal secara sementara maupun permanen, apalagi itu tidak dikenai kewajiban beragama, tidak berdosa. Melakukan suatu pelanggaran karena lupa, tidak berdosa, tidak dihukum. Atau karena tidak tahu, juga tidak dihukum. Tidak sengaja, tidak dihukum. Tidak ada konsekuensi dari dosa yang dia peroleh dari perbuatan yang tidak disengajanya itu. Apalagi kehilangan akal secara permanen, mungkin koma, mungkin bahkan gila, maka dia tidak menjadi subjek agama. Oke, sahabat sekalian, jadi poin pentingnya adalah Al-Quran justru mendorong umat Islam ini memaksimalkan akalnya di dalam memahami ajaran ini. Dimulai dari sejak ingin memeluk agama ini sudah dipersyaratkan ada akal sehat atau akalnya sudah sampai. Apalagi kemudian mempelajarinya, memahaminya, menyimpulkannya, mengamalkan dan mengaplikasikan dalam kehidupan yang nyata. Niscaya kita menggunakan akal sehat kita dan tidak mungkin kita meninggalkan akal kita. Begitu kita meninggalkan akal kita, maka kita akan diakal-akali. Sehingga jangan heran ada sebagian umat Islam yang gampang diakal-akali oleh siapapun itu, ketika dia hanya taklid buta, hanya ikut-ikutan saja. Maka Al-Quran memberikan larangan kepada kita untuk mengikuti begitu saja. Wala takfuma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian ikut-ikutan, mengikuti sesuatu yang kalian tidak paham, tidak memiliki ilmunya, yang tentu dipelajari dengan menggunakan akal. Dikarenakan pendengaran, penglihatan, hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Sahabat sekalian, itulah faktor yang ketiga yang menyebabkan kemunduran umat Islam. Selain tercerai-berai, yang kedua jauh dari Al-Quran, dan yang ketiga hampir-hampir mengharamkan akal, bahkan untuk memahami ajarannya sendiri, apalagi untuk menjalankan di dalam kehidupan, memberikan manfaat seperti yang diajarkan oleh Al-Quran Al-Karim, menjadi rahmat bagi semesta alam.